Sembahe merupakan wilayah dengan karakteristik geologi yang kompleks, didominasi oleh batuan beku vulkanik seperti andesit dan basalt, yang terbawa dari aktivitas vulkanik Gunung Sibaya. Aliran sungai yang deras menyebabkan proses erosi dan pelapukan mekanik yang intens, membentuk batuan membulat dan halus. Selain itu, daerah ini juga berada di zona yang rawan longsor, akibat kombinasi lereng yang curam, tanah vulkanik yang lapuk, dan curah hujan yang tinggi. Aktivitas tektonik dari sesar Sumatera mempengaruhi struktur geologi kawasan ini, menjadikan rentan terhadap gempa dan deformasi permukaan. Oke, ini merupakan batuan pasir dengan jenis batuan sedimen pasir. Di mana warnanya itu terdapat kuning kecoklatan yang teroksidasi oleh es. Terjadinya batu ini dengan proses pelapukan dan erosi batuan-batuan lainnya. Batuan ini dapat didapatkan di sekitar endapan air seperti sungai, danau, dan lain-lain. Ini merupakan batuan granit porfiritik, di mana terdapat dalam jenis batuan beku intrusif dengan memiliki warna merah kepingkingan dengan mineral putih dan hitam. Sangat terlihat jelas bentuk butir-butir mineralnya dan memiliki tekstur yang padat dan tidak terlalu kasar, mungkin terjadinya tercekik oleh air-air di sungai ini. Proses pembentukan batu ini terjadi oleh magma-magma yang membeku secara perlahan. Aku lagi nih Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Lihat itu pantainya. Jadi Pantai Parangtritis memiliki karakteristik geologi yang unik loh, karena merupakan wilayah peralihan antara daratan vulkanik dan pesisir pantai. Pantai ini menerima endapan material vulkanik dari Gunung Merapi melalui aliran sungai seperti Sungai Opak yang kemudian membentuk hamparan pasir luas di sepanjang garis pantai. Salah satu ciri geologi yang khas di kawasan ini adalah keberadaan gumuk pasir atau sand dunes yang terbentuk dari pasir vulkanik yang terbawa angin laut ke daratan. Gumuk pasir di Parangtritis menjadi fenomena sangat langka karena merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Selain itu, wilayah ini juga dipengaruhi oleh proses geologi seperti abrasi pantai akibat gelombang air laut selatan yang kuat sekali, serta sedimentasi dari material vulkanik sendiri. Di bagian timur pantai terdapat bentang alam karst dan perbukitan kapur yang merupakan bagian dari pegunungan Seribu. Secara tektonik, kawasan ini berada di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, sehingga memiliki potensi kegempaan dan tsunami yang cukup tinggi. Kombinasi antara aktivitas vulkanik, proses sedimentasi, dan pengaruh tektonik menjadikan Pantai Parangtritis sebagai wilayah dengan geologi yang kompleks dan menarik loh. Dan lihat bagian sana, ya itu adalah tebing yang terlihat di samping Pantai Parangtritis. Ya, tebing ini merupakan bagian dari formasi geologi yang terbentuk dari batuan sedimen vulkanik, terutama batuan pasir vulkanik, breksi vulkanik, dan tuff. Tebing-tebing tersebut merupakan bagian dari formasi Sentolo dan formasi Nglaran yang mendominasi wilayah selatan Yogyakarta. Secara umum, proses pembentukan tebing-tebing ini berkaitan erat dengan aktivitas vulkanik masa lalu dari Gunung
api purba di kawasan selatan Jawa. Serta proses sedimentasi dan pengangkatan tektonik batuan-batuan ini juga mengalami pelapukan dan erosi oleh angin serta air laut tentunya yang membentuk permukaan tebing curam dan tekstur unik seperti yang terlihat di daerah itu. Di sini saya berada di Jembatan Panus di tengah Kali Ciliwung di daerah Depok. Jenis batuan dan pembentukan batu yang saya pegang ini. Batu ini berwarna coklat kekuningan, bertekstur kasar, berpori, dan tidak memiliki kilau. Mineral yang mencolok. Kemungkinan besar ini adalah batuan sedimen. Lebih tepatnya batuan pasir atau sandstone atau kolong merak halus. Itu pelapukan permukaan tidak rata dan tampak mulai hancur dan mengelupas. Warna bervariasi, kemungkinan akibat oksidasi mineral besi. Makanya muncul warna kecoklatan di batu ini. Pelapukan yang terjadi kemungkinan adalah pelapukan fisik dan kimia. Seperti pelapukan fisik karena perubahan suhu dan tekanan, pelapukan kimia terutama oksidasi besi dan pelarutan oleh air hujan. Struktur geologi yang terdapat di batuan ini retakannya memanjang, bisa menunjukkan adanya join atau fraktur. Tidak tampak lapisan yang jelas atau bedding plate, tapi bisa saja ini hanya bagian kecil dari formasi batuan yang lebih besar. Oke, sekian saja video penjelasan batu yang saya ambil dari Curug Pangeran kemarin. Oke, sekian. Terima kasih.